Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan juga diriku selaku kawan Bang, tunjukkan juga dong bagaimana pertemuan Hikaru Nakamura menghadapi Hans Moknaiman untuk memperebutkan juara 3 pada Speed Chess Championship. Dan inilah salah satu game menariknya teman-teman, langsung kita simak. Hikaru Nakamura sebagai pemegang buah putih mengawali langkah dengan kuda ke F3. Ini adalah pembukaan Jukertot atau Reti Opening. Dan Hans Niemann merespon dengan pion ke D5, pion ke E3, kuda ke F6, dan pion ke C4 menawarkan pion. Pion ke 6 saat ini mempersolid satu sama lain, B3 mempersiapkan fianchetto mempersolid juga pion, gajah ke D6 saat ini, gajah ke B2, roka di pengamanan, dan G3 mempersiapkan fianchetto sehingga double fianchetto ke depan. Benteng ke 8, gajah ke G2, kita lihat bagaimana diagonal gajah ini. Pion ke C6 dilanjutkan mempersolid pion satu sama lain. Pion ke D3 begitupun dengan Hikaru. Dan pion ke E5 membuka ke depan diagonal gajah. Mendorong pion ke depan memanfaatkan bahwa kuda dipin di masa depan. Roka di pengamanan, fokus rencana dari hitam gajah ke G4. Maka untuk mencegah ini langsung diusir dengan H3. Gajah mundur ke H5 dan menteri ke C2 melepaskan juga pinan teman-teman supaya ke depan juga untuk mengaktifkan kuda. Di sini kuda ke D7 mempersolid kuda, kuda ke C3 begitupun dengan putih. Kita lihat bagaimana kedua pemain sudah melakukan pengembangan. Semua perwira minor sudah melakukan aktivasi. Benteng ke C8 saat ini secara tidak langsung mengancam menteri ke depan. Kuda ke H4, outpost ke depan ke petak F5 menekan gajah. D4 berlanjut langsung juga mencoba mengancam menawarkan pion. Pertukaran terjadi dan kuda ke sentral K4 menawarkan kuda. Kuda memukul kuda, tidak gajah dibuat menerima tetapi pion teman-teman. Dengan ide ke depan untuk juga pion melaju, mempersolid pion satu sama lain. Juga ke depan berpotensi untuk menjebak gajah. Gajah ke E5 saat ini menghentikan pion, mempersolid juga pion. Maka menteri ke D2 mengancam juga pion. Dan D3 dimainkan saat ini. Walaupun sebelumnya bahwa kuda ke C5 adalah pilihan teman-teman. Apabila kuda ke F5 fokus rencana untuk menekan, di sini gajah dapat ke G6. Idenya seperti ini, bahwa kuda menerima pion saat ini. Di sini juga sudah membuka gajah, maka kuda bisa menerima sentral. Gajah memukul kuda, pertukaran, benteng juga aktif misalkan. Di sini gajah bisa memukul kuda, pertukaran dan pertukaran endgame. Dan ini pun tentunya masih cukup sebanding. Dan kita akan melihat bedanya teman-teman. Kita kembali di dalam posisi pion ke D3 dipilih Hans Moknaiman. Maka gajah mukul gajah, kuda menerima, F4 mengusir kuda teman-teman. Kemana kuda melangkah, kuda ke D7 dan ini pilihan terbaik. Sehingga juga mengorbankan pion. Karena seperti ini, apabila dicoba kuda ke G6, masalahnya kuda mukul kuda. Apabila pion menerima maka gajah terjebak. Bahkan gajah menerima, maka inilah potensi pion melaju teman-teman. Gajah juga akan terjebak. Jelas di sini keunggulan signifikan dimiliki oleh putih. Dan oleh karena itulah teman-teman kita kembali. Di sini kuda mundur ke D7 sehingga memberikan pion D3 diterima menteri. Menteri ke B6 skak. Raja ke H2 mengamankan. Kuda ke C5 menekan menteri. Menteri ke C2. F6 saat ini membuka ruang bagi gajah. G4 gajah ke F7. Kuda ke F5. Kita lihat bagaimana potensi ke depan forkingan terhadap benteng terhadap gajah. Benteng ke D8 menguasai file terbuka. Di sini benteng ke D1 mengambil alih. Menteri ke C7 pertukaran terjadi saat ini. Menteri ke F2 menekan kuda. Kuda ke E6. Menteri ke G3 menekan pion ke depan mendorong mensupport. Benteng ke D2 langsung juga menguasai baris kedua mengepin gajah. E5 saat ini membongkar. Pertukaran terjadi. Dan di sini juga menerima pion opsi gajah ke G6 terlebih dahulu. H4 mendorong ke depan membongkar dari sayap raja. H6 di sini membuka ruang, tetapi H5 di sini gajah tidak mundur, diterima pertukaran terhadap kuda. Pion menerima saat ini juga membuka file game mengancam kuda. Kuda ke G5 dan E6 langsung dimainkan teman-teman menuju endgame menawarkan menteri dan sepakat juga dari Hans Moknaiman menteri memukul menteri skak, pertukaran raja ke F8 dan di sini pion melaju sebuah opsi karena tidak mungkin pion A melaju karena dilakukan skak. Pion juga akan tumbang. Namun Hikaru cukup logis melihat juga bahwa benteng langsung di hadapan raja F6 dimainkan. Maka kuda menerima pion. Di sini gajah ke 4, kuda ke G5, gajah ke G6, pion menerima pion, benteng menerima skak,
raja ke E7, dan benteng ke F2 menawarkan endgame teman-teman. Lagi-lagi disepakati saat ini, dan kita lihat bagaimana advance raja ikut membantu permainan, dan ini pun tentunya sangat-sangat kritikal teman-teman. Bagaimana persaingan gajah juga dengan kuda secara komputer memang cukup sebanding saat ini. Dan bahkan ketika posisi kritikal ke depan di sini juga bahwa Hans Moknaiman memiliki sedikit keunggulan teman-teman. Dilakukan skak. Di sini raja ke petak D2 pilihan tetapi raja ke F3. Maka kuda ke G7 saat ini, raja ke G4. Kita akan melihat pelan-pelan teman-teman bagaimana yang terjadi. Mereka juga sudah tertekan waktu tentunya. Di sini diancam juga pion, didapatkan pion. Raja juga mendekat untuk menggerogoti pion teman-teman. Disilah posisi kritikal bahwa C3 otomatis untuk promosi ke depan akan, tetapi ini kesalahan membuat kembali sebanding. Sebelumnya teman-teman menghentikan pion dari putih seperti raja ke E5 adalah pilihan teman-teman, diterima pion, maka ini tepat waktu ke depan ikut kuda untuk tepat waktu menghentikan pion ini. Apa yang bisa dimainkan teman-teman? Apabila raja berpindah, pion akan tumbang, dan di sini gajah yang bisa berpindah jelas. Apapun opsi selanjutnya, pion akan melaju, pion ini juga akan tumbang. Keunggulan signifikan dimiliki oleh hitam. Akan tetapi waktu sudah mulai krisis, C3 langsung dimainkan, maka raja menerima. Di sini juga kuda untuk ikut teman-teman menghentikan pion ini. Akan tetapi C2 dimainkan saat ini. Maka apa yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura untuk unggul di posisi seperti ini? Dan betul teman-teman, ia memberikan gajahnya tentunya. Maka saat ini mempersiapkan pion untuk promosi siapa yang lebih cepat ke depan. Dan kita lihat setelah di sini pion promosi tempo skak, raja berpindah. Di sini melakukan skak sebuah opsi tetapi raja langsung mendekat. Waktu sudah mulai krisis tentunya. Maka kita melihat teman-teman, ini pun akan selalu dilakukan ke depan skak. Dan saat ini pun apa yang wajib dimainkan, kita lihat waktu dari Hans Moknaiman juga sudah sangat krisis teman-teman. Di posisi ini raja juga ke petak P2 tetap opsi, tetapi raja ke C3, raja ke 4 dibalas oleh Hikaru. Ia mengetahui ini langkah lemah teman-teman, dilakukan skak, dan setelah saat ini raja mendekat ke D3. Apabila pion ke depan melaju, kuda akan tumbang. Di sini juga Hans Moknaiman menyerah, karena apabila kuda melakukan skak, raja ke C4, apa yang dimainkan teman-teman? A2, maka dilakukan skak, pion akan tumbang ke depan apabila raja menjauh. Apabila tetap disupport pion, maka raja ke C3 ancaman skakmat. Kuda mencoba ke D3 dengan trik, diterima kuda, ini akan stalemate. Akan tetapi dilakukan skak, kuda menutup, menerima mukul kuda adalah skakmat. Sangat-sangat menarik teman-teman. Kita lihat bagaimana hasilnya. Hikaru Nakamura mengalahkan Hans Moknaiman dengan skor 21-9. Merupakan performa yang luar biasa, dan kita lihat dari standing ini teman-teman, bagaimana Hikaru Nakamura peringkat 3, Magnus Carlsen menjuarai turnamen ini diikuti Alireza Firouzja. Dan adapun ulasan tingkat akurasi dari komputer menunjukkan Grandmaster Hikaru Nakamura 87,2% dan Hans Moknaiman 81,8%. Merupakan permainan yang sangat sengit tentunya. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka jangan ragu pencet like teman-teman, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye bye.